Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ian Marisol, pejuang modif gagal move on. Tapi belum. Oke, di kesempatan video kali ini saya bakal ngejawab beberapa Q&A yang udah saya buat di Instagram. Ini ada beberapa pertanyaan yang teman-teman tanyakan dari segi modifikasi ya, segi bucinnya juga ada. Ini udah ada 12 pertanyaan ya yang mau saya jawab di video kesempatan kali ini. Pokoknya ini bakal seru banget. Buat yang pengen bertanya lagi, nanti di akhir video tanyakan aja, terus usahain yang beda ya pertanyaannya dari yang sekarang. Oke, ini untuk pertanyaan yang pertama ada dari yo_id_. Konsep icon rock emang ada di Thailandnya, itu ya, pertanyaan seperti itu. Pada dasarnya icon rock itu emang ada di Thailandnya, cuman yang ada di iklannya itu kalau nggak salah mah warnanya cuman oranye putih sama pink putih. Untuk dari segi warna hitam saya belum nemu, baik segi fotonya, fixturnya atau iklannya. Tapi di pamfletnya, di posternya yang warna oranye putih itu ada stripping yang warna hitamnya. Di sana ada new special edition. Nah itu ya, udah terjawab ya. Intinya icon rock itu ada di Thailandnya. Jadi kita tuh nggak ngarang-ngarang lah bikin konsep kayak itu tuh. Banyak juga sih yang bilang, Ayan kok konsepnya kayak gitu, itu stripping model apa, mungkin yang mereka nggak tahu. Tapi pada dasarnya icon rock di Thailand itu emang ada gitu, dan posisinya seperti itu ya gambarnya. Oke, kita disambung lagi. Di sini ada ini Irfan _M. Kenapa nggak main Outre? Outre itu kan auto train ya. Sebenarnya Ian Marisol itu sebelum main di Pure, saya tuh mainnya emang di Outre dulu gitu. Udah dari dulu kan mainnya auto train itu bawa motor Mio ya, si Gibrik dari kelas street racing style dan apalah dulu itu. Terus si Demon juga pernah ikut dulu tuh di kelas, dulu kan nggak ada kelas baby look novice, baby motai novice ya. Dulu tuh adanya kelasnya apa ya, lupa lagi, Fashion Daily sama Novice Pure Thai Look lah kayak gitu. Dulu kita pernah ikutan. Sebelum main kayak sekarang, kita dulu mainnya di Outre gitu. Irfan lah. Intinya saya itu pernah main di Outre dulu sebelum main di Pure seperti sekarang. Nah gitu ya. Oke, dilanjut lagi dari Ivan 17_07. Mau tanya, memangnya jika di aliran Thailand style diwajibkan copot spion gitu, apa sesuai selera? Aduh sih, kalau semisalnya untuk masalah copot spion, balik lagi ke konsepnya mungkin ya. Mungkin kan di daerah sana juga ada kelas-kelasnya kalau istilahnya modifikasi. Ya namanya juga kelengkapan dalam sebuah modifikasi. Ya mungkin kalau misalnya mengejar konsep atau mengejar selera juga itu bisa jadi tanpa spion. Cuman emang dominan dan kebanyakan itu posisinya kalau ngeliat di modifikasi kontes ya, kelasnya terutama di kelas pure, novice atau pro itu kebanyakan emang nggak pakai spion. Tapi ada lagi yang pakai spion. Apabila spionnya di Kevlar itu kan lebih memadai, itu juga lebih bisa. Misalnya spion di Kevlar atau gimana lah gitu. Jadi balik lagi ke selera masing-masing sih untuk masalah spion itu. Soalnya pengertian purenya juga kan itu tuh intinya motor dailynya yang dipakai sehari-hari lah intinya kalau di daerah sana kan. Soalnya kan ngelihat dari postingan-postingan orang juga di daerah sana, motor-motor tuh emang pada rapi, pada pakai spion gitu ya. Itu kan intinya balik lagi ke gimana kita konsep motornya lah kayak gitu. Begitu ya mungkin jawabannya dari Ivan 17. Terima kasih. Dilanjut lagi ini dari Muhammad Hamzah _16.
Si Demon gak bakal dirubah lagi. Ntar geh kalau bosen ganti konsep lagi. Walk awok cowok kan bosenan. Adeh. Cowok itu bukan bosenan. Gini loh, kalau posisinya untuk merubah konsep itu emang susah ya. Saya sih gimana ya? Kalau untuk bosenan sih semua orang juga mungkin bosen, tapi saran saya pribadi sih kalau misalnya kita bosen dengan sebuah benda, ibarat konsep dengan warna, alangkah baiknya kita tuh emang ganti konsep, jangan ganti motor, ibarat kayak gitu. Tapi sih kayak intinya gimana orang juga, gimana kita pribadinya, urusan bosen dengan sebuah konsep atau dengan sebuah kendaraan itu juga balik lagi ke pribadi gitu. Insya Allah lah untuk masalah konsep saya sih ganti konsep bukan karena bosan atau karena apa ya, intinya ingin mencoba gitu. Selama saya belum masih bisa dan masih sehat, insya Allah saya bakal coba beberapa konsepnya. Mungkin ya sekarang udah beda lagi fasenya, nggak kayak dulu gitu. Oke, lanjut lagi ya. A dot pin underscore ini Mio ngapel gak ada niatan buat turun kontes gitu. Mio ngapel si Amora ya. Untuk si Amora sih saya di sini dimodifikasi. Sebenarnya sih lebih ngejurus bukan dimodifikasi ya, cuman ngejar di restorasi doang. Ya style ala Thailand itu. Jadi intinya kita cuma memadang stripping doang kayak gitu. Jadi ngebangun dan ngerakit si Amora itu kemarin tuh tidak ada tujuannya sama sekali buat diturunin kontes. Itu cuman buat kerja, nemenin Ian Marisol kesana kesini. Mungkin ya bisa dibilang ngapel atau kayak gimana, soalnya kan si Amora mungkin ya bisa dibilang yang lebih taat peraturan gitu ya, spion plat nomor atau kayak gimana. Kalau si Demor sih kan warna juga udah beda, terus plat nomor juga nggak ada, jarang dipakai, spion juga nggak ada, itu ya nggak baik lah kalau beli harian. Jadi intinya kalau si Amora itu ya standar ngapel lah gitu, buat jalan-jalan doang, tidak ada sedikit pun pemikiran buat diikut sertakan dalam sebuah kontes. Nah kayak gitu. Oke, jadi intinya si Amora tidak akan turun kontes. Oke, lanjut lagi di Zandra. Warna asli si Demor warna apa? Banyak juga sih yang bilang warna asli si Demor. Warna asli si Demor itu sebenarnya warnanya itu biru putih dan beatnya itu beat tahun 2012. Jadi gimana ya, spakbor yang atas lah gitu, beat tahun 2012 sebelum pas terakhir beat karbu lah, warna biru putih ya. Ada fotonya lah kalau nggak salah nanti. Tapi kalau misalnya nggak ada juga saya minta maaf sih. Intinya ya warna biru putih. Di SNK-nya sih kayak gitu ya. Motor kerja tuh dulu mah. Oke, dilanjut lagi dari Raffi. Apakah OM look Thailand wajib memakai baut stainless chrome? OM look Thailand wajib memakai baut stainless chrome. Oke, di sini saya hanya referensi pemikiran saya sendiri ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau gimana. Mungkin dari kalian ada yang lebih tahu, bisa ditolong dijelasin di kolom komentar. Buat yang udah tahu, buat yang mungkin bisa ngejelasin, karena saya juga di sini sama-sama belajar ya. Jadi gini, untuk pemikiran dan dari Ian Marisol ya, memakai baut chrome itu sebenarnya untuk dari baut itu kan intinya hanya pemanis ya. Untuk OM kan kita tuh harus tahu dulu, OM itu kan original equipment manufacturer. Jadi intinya lebih ke original daerah sananya gitu. Ibaratnya kita ngejar OM Thailand ya, OM Thailand itu seperti apa, nah kayak gitu. Untuk masalah baut sih, kalau misalnya kita ngejarnya, kalau menurut saya, kalau kita ngerakit baut, ngerakit konsep OM terus di Indonesia, ya otomatis baut juga pasti menyesuaikan. Intinya karena di sini kita tuh intinya lebih ke modifikasinya gitu. Jadi jangan seakan-akan kesannya terkenal originalnya dari OM-nya, tapi kalau udah masuk ke Indo, kalau untuk ikut kontes, jadi kita tuh harus ada segi modifikasinya. Jangan seakan-akan kita tuh udah bener nih dengan konsep OM. Jadi
pede dengan keadaan kita sendiri, dengan keadaan modifikasi kita sendiri, motor kita sendiri. Padahal emang intinya mungkin baut itu juga bisa berpengaruh ke penilaiannya, intinya kayak gitu sih. Kalau semisalnya apa ya, konsepnya memadai, kalau emang itu buat kebutuhan kontes ya alangkah baiknya, alangkah bagusnya yaitu memakai baut stainless sih. Kalau misalnya buat harian dan untuk pajangan ya itu sih terserah kalian juga intinya. Kalau saran saya sih baut itu bisa menjadi poin juga kalau untuk masalah modifikasi. Intinya kalau kontes sih masa iya kalau untuk baut kayak gitu, kecuali kelas restorasi itu beda lagi sama kelas OEM gitu. Intinya ya balik lagi lah, OEM-nya OEM Indo atau OEM Thailand, intinya kayak gitu sih. Bingung juga kalau ngejelasin masalah OEM kayak gini. Segitu ya, mungkin bisa ngejelasinnya saya. Bingung juga kalau masalah baut itu, ya balik lagi ke selera sih, konsepnya kayak gimana gitu. Oke, di sini ada Bagas Misam 17. Bang, itu modifikasi motor abang habis berapa bang? Nah, ini adalah beberapa pertanyaan yang banyak ditanya untuk kawan-kawan. Untuk konsep sekarang, saya insya Allah bakal nge-publish total modif Sidemor. Konsep rock Equinox sekarang itu saya bakal publish ya totalnya semua, tapi di video selanjutnya. Jadi untuk Bagas Misam 17, simak aja di video selanjutnya. Dan buat kalian semua, kita totalin bareng-bareng berapa total modif Sidemor yang sekarang ya. Nanti kita bikinin videonya khusus tentang bongkar total modif Sidemor ke video selanjutnya. Soalnya kita juga pengen banget, itu adalah sejarah Ian Marisol selama Ian Marisol modif, dan ini konsep yang bakal Ian Marisol bedah dan bongkar total modifnya. Dipantengin lagi ya, dipantengin terus buat kawan-kawan semua. Buat Bagas Misam 17, disimak terus videonya ya. Oke, lanjut lagi di sini. Ada Encep VCTS. Kenapa konsep terakhir apa Sidemor mau pensi kontes? Nah, mungkin ini sih kebanyakan orang yang salah perkiraan itu. Konsep terakhir itu bukan berarti pensiun kontes. Intinya konsep terakhir itu mungkin Sidemor itu nggak bakal dirubah lagi. Untuk segi kontes, apabila kita ada kesempatan, apabila ada rezeki, apabila kita sehat, untuk kontes sih insya Allah kita bakal jalan ya. Jadi nggak bakal berhenti, konten semua bakal terus jalan ya. Untuk konsep kita bakal stuck. Maksud stuck itu intinya ya Sidemor nggak bakal dirubah lagi. Sidemor ya pasti seperti ini gitu, nggak bakal dirubah lagi kayak dulu pakai brand mewah atau kayak gimana gitu. Kita kan udah pernah. Intinya untuk konsep kita boleh vakum ya, nggak ganti konsep, tapi untuk kontes kita bakal selalu jalan gitu, nggak bakal berhenti untuk bikin konten dan buat menghibur kalian lah, cari inspirasi, cari hiburan buat kalian semua. Oke, itu buat Encep udah terjawab. Terima kasih ya buat Encep. Di sini ada Wahyu Putra 08. Jadi kapan mau halalin teteh cantik? Waduh, ini Wahyu sabar ya. Kita juga berjalan seiringnya waktu. Doain aja buat kalian semua, semoga bisa cepet ngehalalin si teteh cantiknya. Ada. Doain ya, soalnya kan kita juga, waduh, ada tukang gitu. Soalnya kita juga posisinya ya gimana ya, nikah itu nggak segampang membalikan telapak tangan. Intinya kayak gitu sih. Nantilah di kemudian hari mungkin saya bisa ngalalin teteh cantiknya. Amin, doain ya. Oke, di sini ada Satria Erlangga. Kenapa turun ke baby look novice Nah, ini pertanyaan yang mungkin orang lain heran gitu, kenapa Ian Marisol turun ke baby look novice. Pada dasarnya begini loh kalau istilahnya ini juga ada sangkut pautan juga kenapa Ian Marisol sekarang memakai part-part Thailand. Mungkin seperti itu ya. Karena pada dasarnya emang untuk kelas novice itu kita tuh nggak boleh memakai barang dari ori ya, ori Itali. Kalau untuk kelas dan regulasi SPM ya, Xavier Motai, bukan kelas-kelas dan regulasi lain. Soalnya
saya sih ngegelutinya ya Xavier Motai itu gitu regulasi. Soalnya apa yang Ian Marshall pasang dan terapin si Demore itu termasuk untuk regulasi di kelas Baby Look Novice gitu. Intinya di kelas Baby Look Pro itu sekarang tuh menurut saya udah nggak aman. Maksud nggak aman itu sekarang udah kelihatan banget banyak dari segi Big Matic. Baby Look Pro itu sekarang udah dipenuhi Big Matic. Soalnya PCX, XMAX, NMAX itu udah semuanya udah main di Big Matic. Soalnya Big Matic itu udah turun-turun ke Baby Look Pro. Sedangkan brand-brand mereka itu udah bener-bener jauh dari brand-brand motor kita. Walaupun motor kita main di brand, kayak kemarin kita pakai Ducati Panigale, Aquasato, All-in, World Proti, tetap kita nggak bakal ngejar. Soalnya kita motornya Honda Beat. Ya kita juga sadar diri lah, nggak terlalu memaksakan. Yang penting Ian Marshall dan si Demore pernah berjuang, pernah kalah, pernah menang melawan PCX yang kayak gitu. Sengaja saya di sini udah bangga dengan perjuangan si Demore, dengan perjuangan Ian Marshall ya di kelas Baby Look Pro. Jadi alasan Ian Marshall turun ke Baby Look Novice itu emang di Baby Look Pro itu udah gak nyaman. Intinya udah bukan kelasnya lagi lah. Beat Carbo bersaing dengan PCX. Walaupun itu sekarang saya mundur, tapi kalian harus tahu lah, sebelum ini si Demore juga pernah bertarung dengan kayak gitu. Menang dan kalahnya, hidup dan matinya, kita juga pernah bertarung melawan PCX kayak gitu. Oke, itu jawabannya ya. Terima kasih buat Satria Erlangga. Di sini ada Saputra Abi. Kenapa pilih konsep terakhir Icon Rock? Kenapa gak yang lain? Oke, ini sih gimana ya? Kalau untuk konsep Icon Rock ini, saya lebih ke intinya hanya sekedar lamunan sih. Intinya gue pengen nyari konsep itu yang beda dari yang lain. Sebenarnya kemarin tuh saya tuh bikin body itu dua set, yang pink putih dan yang hitam ini. Cuman tadi itu yang pink putih itu mau dijadiin konsep terakhir, cuman posisinya kayaknya seakan-akan yang pink putih Be Cute itu ya emang sekarang lagi ramai-ramainya gitu. Ya udahlah, kita nggak jadi pasang yang body pink putihnya itu, kita jual ke kawan gitu. Tadinya itu mau dipakai ke si Demore. Jadi ya udah, kita punya cadangan satu lagi beat body warna hitam ya, itu yang hijau itu ya kita udah di sort, cuman nggak sama dasinya. Yang dasinya kita di repaint, diputihin semuanya gitu. Jadi intinya ada beberapa yang dicat baru dan ada yang beli baru gitu, kita tapi tetap dicat ulang gitu. Ya lebih ke pengen beda dari yang lain lah gitu. Intinya alasan memilih konsep Icon Rock sekarang emang pengen beda dari orang lain. Mungkin konsep ini juga jarang orang yang pakai, dan mungkin saya sendiri sih emang ngeliat emang jarang ya. Pernah ada yang lihat warnanya oranye putih, itu pernah adalah gua pernah lihat di salah satu Facebook. Jadi kalau untuk masalah yang ini ya, kenapa pilih konsep terakhir Icon Rock, bukannya nggak ada yang, jadi emang posisinya yang lain emang banyak, cuman ya seenggaknya saya pribadi emang kayaknya tuh adem gitu, pengen banget gitu ngelihat Icon Rock ya versi rock itu seperti ini gitu di Beat Carbo tuh diterapin di si Demore. Karena kalau nyari-nyari Be Cute atau Exit kayak gimana ya, itu intinya sama aja lah, cuman beda warna doang kayak gitu. Jadi di sini saya sekaligus ngonsepin sama baut sama aksesoris lainnya, kita memakai warna kalem, jadi memakai warna standar. Intinya warna merakyat lah, warna hitam. Dan ini juga konsep merakyat ya, Ian Marshall. Jadi intinya alasan memakai konsep Icon Rock yang terakhir itu karena ya intinya pengen yang berbeda dari orang lain. Semoga sih konsep Icon Rock sekarang bisa mewabah seperti konsep-konsep yang lainnya ya. Buat yang konsepnya body warna hitam ini bisa jadi referensi ya, dan buat pengen yang steppingnya bisa konfirmasi ke Ian Marshall langsung, nanti kita dibikinin. Oke, ini terima kasih banyak ya, segitu mungkin dari Q&A sekarang. Buat yang pengen bertanya, buat yang pengen apa kalian masih ada pertanyaan ke Ian Marshall, tolong ditulis di kolom komentar atau di DM juga, usahain pakai IG-nya. Nanti kita bakal bikin part 2, usahain juga pertanyaannya beda dengan yang sekarang. Intinya yang menarik lah buat kalian semua, oke? Nanti jawab terus, dia jawab lagi sama Ian Marshall. Pokoknya
Terima kasih yang udah nonton video kali ini, yang udah selalu setia sama Ian Marisol, udah selalu support channel Ian Marisol. Dan buat kawan-kawan semua, buat yang baru bergabung di channel Ian Marisol Official, jangan lupa dinyalakan tombol loncengnya. Buat kalian semua yang udah di subscribe, jangan lupa di like, komen, dan share buat kalian semua. Dan support terus channel Ian Marisol, pejuang modif, gak move on. Bye bye.